Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam tayangan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Malam hari ini masih dalam kajian spesial kita, meneruskan kajian serial tentang genealogi Yahudi atau sejarah tentang perkembangan Yahudi dari asal keturunan sampai dengan kondisi terkini. Ini triggernya jadi dari peristiwa-peristiwa yang berlalu tentang bagaimana kondisi di Palestina mengalami agresi dan sebagainya. Banyak pertanyaan seputar genealogi Yahudi seperti apa, dan kita telah bahas dalam 2 serial ke belakang, dan sekarang kita akan coba lanjutkan. Sebelumnya kita biasakan untuk bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa saudara-saudari kita yang belum beriman sampai dengan malam Jumat ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau beriman kepada Allah, bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat juga menguatkan jiwanya, dirinya untuk mampu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala sebelum wafat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa dibimbing untuk berbuat baik, menyiapkan bekal-bekal terbaik sebelum kembali kepada Allah. Semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan disertakan beserta orang-orang saleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sedikit mulai agak cepat. Saya pun sebetulnya baru tiba ini, baru kembali. Pagi tadi kita berangkat ke Banten, ke daerah Labuan. Ya, di Cimuncang saya sempat lihat berita ada nenek Minah ini ya, yang tinggal di satu gubuk yang tidak layak gitu. Kemudian di dalam rumahnya itu senantiasa bocor ke toilet kemana-mana sehingga beliau tidur itu di dipan, ya dipan rumahnya ini. Ya, orang sana bilangnya amben itu kan. Ini kurang lebih selama 10 tahun dari pengakuannya seperti ini. Jadi setelah dapat informasi, kemarin saya mintakan 1 Juni untuk dicari dan sudah ditemukan. Tadi kita berangkat pagi dan alhamdulillah semoga Allah berikan solusi-solusi kebaikan. Kita telah coba usahakan bantu semaksimal mungkin untuk membeli lahannya, kemudian juga kita coba renovasikan. Insya Allah kita kabarkan kepada teman-teman, mudah-mudahan esok hari bisa diberitakan secara lengkap. Karena itu setelah tiba kita coba ambil rehat senak, kemudian kita mulai lebih cepat sehingga kita bisa ada pengayaan di materi yang akan kita ulas bersama. Baik teman-teman sekalian, kita telah uraikan di pertemuan yang lalu tentang genealogi atau sejarah bagaimana turunan genetika kaum Yahudi. Ini menjadi penting untuk diulas karena nanti akan terkait berkelindan ya dengan situasi-situasi global yang terjadi pada saat ini ya, dalam berbagai aspek. Ya, baik itu aspek spiritual gitu kan. Nanti juga aspek ke politik. Ya, kalau kita global berarti geopolitik gitu kan. Aspek ekonomi, geoekonomi, cara pandang kehidupan, itu kan, mindsetnya seperti apa, worldview-nya bagaimana gitu ya. Dari sini ini tidak akan terlepas dari faktor-faktor masa lalu. Ya, karena itu di bahasa Arab fi'il madhi, itu fi'il madhi kata kerja menunjukkan masa lampau, itu umumnya secara dasar ya kaidahnya itu menggunakan fathah. Ya, misalnya kata ba menulis itu kan a ujungnya. Kemudian masaha menghapus a itu kan. Kemudian apalagi misalnya qara'a a, dan selalu fathah pada asalnya demikian infinitifnya. Fathah itu sesuatu yang terbuka. Ya, seakan-akan masa lalu itu, pelajaran-pelajaran di masa lalu itu membuka informasi-informasi kepada kita bagaimana mengambil langkah pijakan untuk belajar ya dari kehidupan karakteristik di masa lalu.
Ada orang-orang buruk seperti ini kemudian muaranya, orang-orang baik seperti ini akhirnya, langkah-langkah kebaikan itu seperti ini kurikulumnya, langkah-langkah keburukan yang diprovokasi oleh setan tuh begini ya, ciri-cirinya, karakternya dan muaranya seperti ini, sehingga memberikan kepada kita sebuah pijakan bagaimana melangkah di masa kini dan memetakkan kehidupan tuh di masa depan, agenda-agenda kita ya. Karena itulah kemudian penting ini kita uraikan, dan kita telah bahasnya di pertemuan yang lalu. Pada sejarah yang kedua kita dekatkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang nasab-nasab yang lainnya sudah kita uraikan. Kemudian kita juga sampaikan ya, beliau ini lahir tahun 1996 before Christ ya, sebelum Masehi. Ya, sebenarnya saya tunggu juga koreksi dari teman-teman kemarin ya, tapi saya lihat ada satu dua yang menyampaikan ini, saya sebutkan kemarin before century itu kan, saya tunggu sebetulnya. Jadi begitu ada masuk ke titik itu, nah kita ingin simpulkan bahwa Anda bisa bayangkan orang salah membaca saja dari satu hal, yaitu dampaknya bisa menjadi satu pandangan, ragam pandangan. Ya boleh jadi nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat, mungkin tajam kalau latar belakangnya berbeda-beda. Nah jadi kalau dalam manusia saja yang biasa membaca bisa keliru, seperti itu cara pandangnya. Bagaimana dengan referensi-referensi yang bahkan disakralkan dan itu mengandung unsur misalnya dugaan kekeliruan dan sesuatu yang sangat fatal gitu kan. Maka dari itulah kemudian Al-Quran memberikan sebuah timbangan kepada kita untuk bisa mengecek segala hal sesuai dengan dasar pengetahuan yang kuat. Di Quran surah ke-17 ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti segala hal yang tidak ada dasar pengetahuannya ya, karena setiap unsur informasi itu sumbernya akan ditanya, baik lewat kemudian penglihatan, kita melihat kan mendatangkan informasi ya, mendengar itu kan kita mendatangkan informasi dari data yang kita peroleh ya, diolah jadi informasi di pengetahuan, dan kemudian juga akal kita ya, itu kita diminta oleh Allah menggunakan semua fungsi itu untuk menjadi pijakan dalam bersikap ya, dalam berkehidupan. Karena itulah kemudian teman-teman sekalian yang menjadi penting, bahkan dalam Islam bertauhid saja harus pakai ilmu ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka kamu mesti punya ilmu, ketahuilah mesti punya ilmu, mesti belajar untuk memantapkan pada jiwamu kenapa engkau menetapkan Allah sebagai Tuhan yang layak engkau sembah, engkau pertuhankan. Di dasar pengetahuan ini yang menjadikan Al-Quran ya sebagai pijakan utama kita, yang kemudian memberikan arahan kepada kita semua untuk bersikap ya spiritual yang tinggi, tapi juga punya nilai rasional yang kuat ya. Jadi orang Islam itu pasti rasional karena dasarnya pengetahuan, dan rasionalitas itu dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh kolbu ya, karena wahyu itu diterimanya oleh iman itu di kolbu, sehingga rasionalitas itu ketika dibimbing oleh kolbu arahnya sampai ke tujuan dengan cara yang benar. Kadang-kadang kalau rasionalitas saja dibimbing oleh pengetahuan ya, banyak orang pintar, tapi ketika imannya tidak berjalan, amal soleh nggak muncul. Karena amal soleh itu dorongannya dari iman ya. Jadi begitu dia mengandalkan pengetahuannya saja, imannya tidak ada, ini yang menjadikan orang pintar bisa korupsi, orang pintar bisa menipu kan, orang pintar bisa berbuat macam-macam yang kira-kira menyalahi norma-norma kehidupan. Ini kembali lagi dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, sudah kita sampaikan lahir tahun 1996 before Christ, sebelum dilahirkannya, sebelum Masehi lah ya, lebih gampang seperti itu. Kemudian beliau menikah ya dengan Sayyidah Sarah, ada 4 istri seperti saya sampaikan. Yang Anda yang baru bergabung sekarang lihat lagi ya di pertemuan yang lalu ya, dan dengan Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar alaihissalam kan, kemudian Kantorah binti Yaqtan, satu lagi Al-Hajun binti Al-Amin ya, Hajun binti Al-Amin. Saya fokuskan kepada Sayyidah Sarah karena di sini nanti genealoginya akan terbawa sampai dengan sekarang. Sayyidah Sarah binti Amil Khalil menikah dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, kemudian melahirkan Nabi Ishaq ya, Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi nanti dari Nabi Ishaq alaihissalam ini menikah dengan Rafqah ya, Sayyidah Rafqah, kemudian melahirkan Nabi Ya'qub ya, Nabi Ya'qub dan Aisyu ya, Ais ini masih tertulis kemarin ya, Ya'qub dengan Ais dari Nabi Ishaq dengan kemudian Rafqah, ini kembar seperti saya sampaikan. Kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam, jadi jalur Ais sudah saya sampaikan bagaimana beliau kemudian ke Roma gitu kan, ke Romawi dan menjadi bagian nanti dari berkehidupan. Kita akan nanti masuk ke situ ketika bercerita tentang masanya Nabi Isa alaihissalam ya, di antara turunan itu nanti naik ke atas ya, ini masih jauh ya, masih jauh. Kemudian di sini kita bercerita tentang Nabi Ya'qub alaihissalam yang menikah dengan 4 istri, saya bulati ya, setelah beliau kemudian datang kepada Fadan Arab ya, atas usulan dari ayahandanya, kemudian dimintakan untuk datang kepada kakaknya Rafqah, jadi pamannya Nabi Ya'qub alaihissalam, yaitu Laban ya. Saya kira masih tertulis di sini, sudah terhapus ya pertemuan lalu ya. Dari Laban ini nanti memiliki 2 anak, yaitu Laya satu, yang kedua kemudian Rahil, kemudian juga nanti disertakan masing-masing 1 asisten rumah tangga ya, yaitu Zulfa dan Balha.
lalu dinikahilah kemudian secara singkat keempat-empatnya jadi 4 istri seperti saya terangkan di pertemuan lalu. Ini cepat ya. Kalau Anda ingin melihat dengan detail lagi, maka lihat pertemuan sebelumnya. Yakub menikah dengan 4 istri, dari 4 istri ini secara singkat melahirkan 12 orang anak. Ya, 12 orang anak ini telah kita bahas pertemuan lalu. Dari Lea atau Lea nanti ada 6, ini kan Ruben, Shimon, Levi, Yahuda, kemudian Izakar dan Zebulun. Ini sudah saya terangkan di pertemuan lalu. Ya, kemudian saya juga buka pijakan-pijakan informasi yang bersumber dari misalnya kitab Kejadian. Ya, Kejadian, misalnya di kitab Kejadian perjanjian lama berarti ya. Sudah saya terangkan semuanya di pertemuannya lalu, dan ini sifatnya argumentatif ya. Jadi kita kajian ilmiah sifatnya, dan kita membudayakan, membiasakan seperti orang tua kita dulu seperti itu. Ya, jadi di sini juga nanti kita akan coba ya, misalnya uji ya melalui sarjana-sarjana Alkitab misalnya kan, kita bisa saling berbagi wawasan ya, meminta konfirmasi pengetahuannya, misalnya seperti ini apakah benar, sebenarnya kalau benar nggak ada masalah. Dan dalam konteks pengetahuan kita bisa berdiskusi, dalam konteks keyakinan masing-masing memilih. Itulah indahnya Islam. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, dan la ikraha fiddin, nggak boleh ada paksaan ya. Kalau dialog silakan, wajadilhum billati hiya ahsan, silahkan berdiskusi dengan cara yang terbaik. Jadi kita berargumentasi pengetahuan, saling memberikan informasi, menguji itu dengan kebenaran. Ya, menguji dengan kebenaran, bukan pembenaran, tapi menguji dengan kebenaran, realitas sejarahnya, turunan informasinya, akurasi. Ya, setelah itu kembalikan ke ranah masing-masing untuk meyakini, karena keyakinan itu dihargai, diapresiasi oleh Al-Quran dengan hak yang paling tinggi. Ya, hak yang paling tinggi. Dan ini nanti menjadikan spirit kebangsaan kita dengan lahirnya nanti pasal 29 ya, ayat 1-nya untuk negara adalah atas ketuhanan yang Maha Esa, ini spirit kebangsaan kita, bernegara kita ya. Dan ini turunnya nanti Pancasila sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ayat yang keduanya pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi negara menjamin ya untuk kita memeluk agamanya masing-masing, jadi menghargai dan menjadikan sebagai hak dasar. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kita beribadah dijamin oleh negara, dijaga oleh negara, gitu kan? Jadi nggak boleh misalnya negara menyoal orang sholat, menyoal orang baca Quran, karena itu nanti ada Kementerian Agama untuk memfasilitasi, itu jaminan dari negara ya, untuk haji, untuk umrah, untuk macam-macam turunan-turunannya. Dan semua konsepsi di kementerian ini pun sejalan dengan nilai-nilai apa yang kemudian kita jalankan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai Muslim. Karena nanti turunannya ada yang non-Muslim juga, yaitu ranah masing-masing. Jadi ini saya ingin sampaikan dasarnya pengetahuan. Saya sudah ceritakan ini, ya, siapa itu Ruben, kontroversinya bagaimana dia kemudian dikisahkan dalam satu narasi kitab suci, dia menggauli bahkan ibu mahramnya, yaitu Balha, yang kemudian kena salah satu kita bisa katakan ya, bukan hanya kecaman, tapi juga bisa katakan pengalihan ya, pengalihan hak kesulungan dia, hak kepemimpinan dia ya, yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam seperti kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan ini yang kemudian diluruskan oleh Al-Quran, dibandingkan narasi sejarah ini ditampilkan dengan narasi yang terbaik. Kemudian Syam'un juga sudah kita bahas, Levi sudah kita bahas, Yahuda sudah kita turunkan, bahkan kita mencoba kemudian untuk melompatkan ini ke Nabi Isa alaihissalam. Dan ini kita sampaikan dalam narasi perjanjian lama. Nanti saya akan ulang kembali ya, bahkan di perjanjian baru nanti yang seperti saya sampaikan di Matius juga, di Lukas juga sudah saya terangkan. Nanti kita akan turunkan kembali ketika masuk ke situ ya, ketika masuk ke situ. Baik, dan saya juga belajar ya, hati-hati. Saya belajar seperti saya sampaikan, referensi kita juga banyak. Ya, kita juga belajar, kita belajar misalnya kristologi, kita juga belajar di membaca yang Talmud dulu ya. Nanti kita akan tunjukkan ya bagaimana karakteristik ketika sampai kepada masanya nanti ya, kepada masanya. Baik, turunkan dulu teman-teman sekalian. Izakar sudah kita bahas, Zebulun juga sudah beserta anak-anaknya. Kemudian dari Rahil ada 2 anak, kemudian Yusuf ya alaihissalam, Bunyamin adiknya ya, Yusuf dengan Bunyamin. Kemudian juga dari Zulfa sudah kita bahas, ada Gad atau Jad gitu kan, dan Ashur sudah kita turunkan. Jadi kalau ini 6 tambah 2 8 tambah 2 10. Kemudian dari Balha juga ada 2, yaitu Dan dan Naftali. Dan Naftali. Jadi 10 tambah 2 12 ya. Secara singkat di pertemuan lalu kita telah bahas bahwa dari semua kontroversi kehidupan yang digambarkan ini teman-teman sekalian, dan secara indah kemudian ditimbang oleh Al-Quran ya, wa muhaiminan alaih, seperti saya sampaikan di surat Al-Maidah itu yang teman-teman dapatkan di pertemuan yang lalu. Jadi silahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, saya tampilkan di kisah-kisah terbaik, saya tampilkan uraian-uraian dalam Al-Quran dengan cara yang terbaik, dengan sesuatu yang benar, dan Anda bisa timbang ya. Jadi bahkan Al-Quran menawarkan uji dulu nih, silahkan secara historis Anda bisa uji ya, secara bahkan yang paling indah tuh, secara filologis Anda bisa uji, silahkan uji diksinya, kira-kira ini bahasa manusia atau bukan
Ya, kemudian setelah historis silahkan Anda uji di tahun sekian, di masa sekian, abad sekian terjadi nggak seperti ini. Buktikan lewat pengetahuan, lewat ilmiah. Ya, isinya bagaimana dan semuanya silahkan. Setelah itu yang paling dahsyat, setelah Anda menemukan segalanya, dan bahkan kalau Anda masih ragu, bikin semisal Al-Quran. Kalau merasa Al-Quran itu produk manusia, produk budaya. Kalau produk budaya, produk manusia, pasti setiap manusia bisa bikin seperti itu. Makanya kata Allah, silahkan kalau Anda mampu bikin semisal itu. Turunlah misalnya pertama kali Al-Baqarah di ayat 23 itu kan. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi silahkan, bahkan Anda bisa ajak orang lain. Ya, silahkan membentuk kelompok, membentuk tim, membentuk ad hoc, membentuk komite dan sebagainya untuk membuat semisal Al-Quran. Ya, ini akan sulit untuk dilakukan. Mustahil, dan sudah banyak orang mencoba di masa lalu, bahkan yang paling hebat bahasa Arab yang tak mampu mewujudkannya, gitu kan? Nah, kalau sudah seperti itu dan Anda yakini kebenarannya, maka secara fair Al-Quran mengatakan kalau Anda sudah yakin ini benar, nggak bisa menandingi, awas ya. Jadi jangan dahulukan emosi. Secara ilmiah Al-Quran menawarkan, silakan uji. Anda nggak mampu, datangkan misalnya, Anda nggak mampu, diuji kebenarannya ternyata nyata, secara historis terbukti, secara filologis bahkan sastra susunannya indah, nggak mampu disaingi, dan Anda menyatakan tunduk patuh di situ bahwa ya ini benar nih, ini firman Tuhan nih, ini firman Allah nih, ya nggak bisa nih, segala sifatnya ini nggak bisa ditunjukkan kepada manusia, segala sifatnya nggak berubah dari awal sampai akhirnya, bisa dihafalkan oleh semua kalangan, bisa melihat tak bisa melihat, besar kecil tua muda, dibaca nggak pernah bosan, 17 kali dalam sehari orang baca Al-Fatihah nggak pernah orang mengeluh, kan? Dan sebagainya. Ini menunjukkan sesuatu yang beda. Ketika Anda mengakui itu semua dan tunduk kepada keadaannya, maka secara objektif Al-Quran mengatakan kalau begitu ini jadi timbangan karena Anda mengakui kebenarannya. Jadi kalau ada kemudian yang berbeda dengan Al-Quran, maka mesti dikembalikan ya, kepada kebenaran yang tercantum dalam Al-Quran. Kalau masih kurang yakin, diujilah kebenaran itu dengan segala sumber informasi. Cek fakta sejarahnya seperti apa, ya kan? Cek narasi yang muncul di situ, cek kebahasaannya, cek secara moralnya, mungkin nggak terjadi. Ya, makanya ketika Ruben kemudian disampaikan, diinfokan menggauli ibunya, padahal ibu mahram ini istrinya Yakub, mungkin nggak? Ini kan Ruben tuh tahu bapaknya Nabi, dan dia punya istri, beliau punya istri alaihissalam, Yakub punya istri, mungkin nggak ya anak seorang Nabi berzina menggauli ibunya sendiri, dan kemudian sampai beritanya kepada Yakub, sampai ini dikutuk gitu kan? Ya, ini dikecam, dikutuk, diambil hak kepemimpinannya, diambil hak kesulungannya dan seterusnya. Ya, mungkin nggak kita bisa katakan seorang bapak Yahuda gitu kan, itu bisa berzina dengan menantunya sendiri Tamar, dan dari sini melahirkan keturunan nanti bisa menjadi nabi gitu kan? Ya, yang nanti bahkan sebagian mempertuhankan di sebagian umat manusia. Nanti kita akan sampai ke situ. Nah, narasi itu yang kemudian oleh Al-Quran dikoreksi, ya, ditampilkan fakta sejarahnya, ditampilkan turunan yang baiknya, dan disampaikan kebiasaan-kebiasaan baik. Walaupun ada kontroversi dalam kehidupan ini, tapi ini tidak jauh dari nilai-nilai pergaulan antara saudara satu dengan yang lainnya. Maka muncullah kisah di surat Yusuf itu, ya, surah ke-12 dalam urutan mushaf Al-Quran, 111 ayat. Bahkan Allah membuka di ayat ketiganya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Ya, kami akan kisahkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah yang terbaik. Ya, ahsan itu kan tingkat tertinggi. Jadi ada hasuna yahsunu husnan, hasana yuhassinu tahsinan, ahsana yuhsinu ihsan. Ahsana yuhsin itu yang paling tinggi sifatnya. Jadi kisahnya yang terbaik ini bisa alurnya paling bagus, ya, kemudian paling sopan, paling jelas, ya, paling benar secara historis. Maka ditampilkanlah di surat Yusuf seperti saya bahas di pertemuan yang lalu, bagaimana keadaan hubungan antar saudara ini yang ada perbedaan pendapat, kemudian juga ada persoalan-persoalan kesaudaraan, ada yang menjahili, ada yang berniat untuk menyakiti, membunuh dan sebagainya, yang itu kemudian menjadi desain pertemuan mereka mencapai kebahagiaan di akhir masanya. Ini sudah saya tayangkan dan sudah saya tampilkan di pertemuan yang lalu, silakan Anda rujuk kembali. Secara singkat kita ingin katakan 12 orang ini, yang termasuk Yusuf di dalamnya, kita akan lihat semuanya akan berada di negeri Mesir. Ya, secara singkat pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa Yusuf alaihissalam, yaitu kemudian diangkat menjadi pejabat besar di Mesir setelah beliau kemudian datang di rumah Ghatifar, kemudian membantu di situ, dan segala kisah tentang istrinya dan sebagainya yang ada di surat Yusuf juga, dan secara cepat kemudian beliau mendapatkan kedudukan jabatan saat berada di Mesir. Nah, teman-teman sekalian, yang belum saya ceritakan adalah pada turunan keadaan ketika beliau di Mesir, ya. Ini yang belum saya sampaikan. Jadi saya izin untuk lengkapi dulu ke sini. Ketika Yusuf sudah ada di Mesir, maka secara singkat beliau meminta 11 saudaranya datang, ya, dengan segala kisah yang telah kita uraikan. Anda bisa kembali baca surat Yusuf, ya. Jadi yang muslim baca surat Yusuf, surah ke-12.
ayat 1 sampai 111. Baca aja, indah, enak banget bacanya tuh, nyaman gitu ya. Nanti yang non muslim juga misalnya yang Katolik atau Kristen, silahkan dibaca di kitabnya masing-masing. Saya sudah turunkan di pertemuan-pertemuan yang lalu ya, di kitab Kejadian dengan turunan-turunan yang lainnya, silahkan dibaca lagi. Nah, kemudian secara singkat disepakati bahwa 12 ini beserta ayah ibunya, ya, ayah dan ibu-ibu mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam dan istri-istrinya, kecuali Rahil sudah meninggal kan, maka dibawa ke Mesir, diboyong keluarga besarnya, orang tua plus 11 saudara. Nih, kita sampai di sini kemarin. Ya, jadi Yusuf sudah ke Mesir. Kemudian di sini di keluarga Gotifar setelah selesai, kemudian diangkatlah dengan kisah tertentu dari penjara jadi pembesar Mesir, orang nomor 2-nya. Lalu keluarganya diboyong ke sini setelah terjadi kejadian satu krisis pangan ya, di Kanaan krisis pangan, dan dibawa ke sini, dan 11 orang saudaranya ikut, keluarganya ikut, maka jadilah 12 bersaudara ini, teman-teman sekalian, 12 bersaudara plus orang tuanya menetap di Mesir. Nah, 12 bersaudara ini yang disebut dengan Asbat, Al-Asbat. Ya. Ya. Kemudian ini 12 orang ini, 11 saudara plus Yusuf, karena ini anaknya Nabi Yakub alaihissalam ke sini, dan Yakub punya gelar Israel, ya, Israel, bukan Israel yang sekarang ya, negara yang sekarang yang mengklaim sebagai negara. Lihat sini. Israel, Isra artinya hamba, ya kan? Yang taat, yang saleh, il itu Allah. Ya, Allah. Masih ada kan Jibril, Mikail, Israfil, Azrail dan seterusnya kan. Il itu menunjuk kepada Allah, malaikatnya Allah. Hamba, kan? Allah yang taat, yang patuh. Hamba Allah yang taat, yang patuh. Makanya semua nanti kalau Anda baca kisah tentang Nabi Yakub itu sangat luar biasa ya. Ini ada pelajaran bagi kita yang punya banyak persoalan yang berat yang kita rasakan. Nanti ada inspirasi dari Nabi Yakub bagaimana mengarahkan semua itu dicurhatkan kepada Allah sehingga mendapatkan hasil yang terindah. Ya, makanya Nabi Yakub selalu mengatakan innama ashku ya bathi wa huzni ila Allah. Saya selalu menjadikan seluruh curahan hati saya baik dalam kesedihan, dalam hal-hal yang mengecewakan kepada Allah saja. Karena Allah pasti memberikan jalan yang terbaik. Jadi itu tinggi sekali ya. Dan itu nanti ada pelajaran besar kita dapatkan di dalamnya. Nah, ini hamba Allah yang sangat saleh. Maka keturunannya itu disebut dengan Bani, seperti pernah saya terangkan. Ya, Bani, anak-anaknya Israel. Nah, dilekatkan kalimat ini termasuk dalam Al-Quran nanti untuk memberikan kesan kuat supaya menjaga kesolehan itu. Diteruskan oleh keturunannya. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, kan? Hei Bani Israel, anak-anak Israel, kalian tuh anaknya seorang yang soleh, seorang yang taat, seorang yang selalu beribadah kepada Allah, curhatnya kepada Allah, nggak layak berbuat seperti ini. Itu indah bahasa Qurannya. Ya kan? Ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kan dibuka di Al-Baqarah ayat 40 dulu kan? Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, kan? Kemudian di ayat 47-nya juga kan? Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Lalu kalimat itu positif. Dalam artian mengarahkan kepada kebaikan. Ketika mereka berbuat salah pun kan ditarik lagi. Hei kalian anak keturunan dari seorang yang soleh, seorang yang taat, nggak pantas berbuat seperti ini. Itu gambaran cepatnya kalau kita mau lompat. Nah, ini 12 ini kemudian menyatu dengan Yusuf. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan di Mesir ya. Terus gelar Raja Mesir itu kan Firaun. Ya, gelar Raja Mesir itu Firaun ini yang saya tuliskan dengan cepat ya. Ya, ini dalam Latinnya kalau kita tuliskan dalam bahasa Arabnya seperti ini, Firaun. Nah, kalau sudah Firaun itu gelar Raja Mesir. Faraoh gitu kan. Kalau kita dengan Latin sekarang kita katakan Firaun dalam bahasa Arabnya itu gelar. Jadi bukan menunjuk kepada nama orangnya, tapi gelarnya. Dan saat Nabi Yusuf ini dalam kehidupannya, ya kan, dikisahkan orang yang menjabat sebagai rajanya, sebagai Fir'aunnya itu namanya Rayyan bin Walid. Ya, Rayyan bin Walid ini keterangan Ibnu Ishaq, ini sejarawan yang sangat luar biasa dan banyak mengisahkan sejarah-sejarah kehidupan bahkan dari sejak masa-masa awal kehidupan sampai dengan ke masa Nabi Muhammad SAW. Itu tarikh Ibnu Ishaq itu sangat terkenal. Ya, uraian sejarah yang ditulis dikaryakan oleh Ibnu Ishaq. Nanti ada syarahnya juga, ya, syarahnya nanti penjelasannya. Ah, teman-teman sekalian, disebutkan bahwa Firaun, ya, pejabat raja Mesir yang berkuasa pada masa itu di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, itu namanya siapa? Rayyan bin Walid menurut keterangan Ibnu Ishaq. Bahkan nanti ketika Nabi Yusuf meninggal di periode ini pun, teman-teman sekalian, nanti lama setelah itu ini pun meninggal juga di masa yang sama. Ya, jadi ini kita ketahui bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kemudian juga dipercaya di Mesir membawa risalah keislaman karena membawa risalah Yakub ayahnya. Ya, sedangkan Yakub membawa risalah siapa? Ishak, bapaknya. Ishak membawa risalah siapa? Ibrahim. Ya, dan semuanya membawa risalah apa? Ibrahim membawa risalah keislaman, kepatuhan, ketundukan. Islam itu kan tunduk, patuh. Aslama yuslimu, tunduk, patuh kepada Tuhan, kepada Allah.
Ya, sifatnya disebut Islam, orangnya muslim, makanya orang Islam itu harus tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau Anda mengaku muslim, ya kata Allah misalnya salat, kata Allah puasa, kata Allah jangan mencela, jangan fitnah, jangan bikin hoax, ya kan? Jangan misalnya saling berselisih, jangan saling berselisih. Itu sudah sesuatu hal yang harus dilakukan karena muslim patuh, taat. Ya, kerangkanya, bingkainya, sifatnya, keadaannya disebut dengan Islam. Maka dari itu ketika Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah di Al-Baqarah pertama kali, saya selalu urut dari awalnya. Ya, nanti kita akan urutkan terus sampai ke akhirnya gitu kan. Nah, di Al-Baqarah ayat 131, Quran surah kedua ayat 131. Paling kiri dari atas sedikit saja ke bawah, ya idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Rabbnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, aslim, tunduk patuh kepada Rabbmu. Maka beliau mengatakan aslamtu lirabbil alamin. Ya, saya Islam, saya tunduk, saya patuh kepada Allah penguasa seluruh alam. Nanti ini bisa diuji ya. Kita akan lihat ya keterangan di kitab lain seperti apa, di Al-Qur'an bagaimana, nanti dikomparasikan. Dan dari komparasi diuji pembuktiannya dengan sejarah, ya, dengan pengetahuan kita, dengan keaslian bagaimana dari segi filologisnya, ya, turunan alurnya dan sebagainya di masa itu seperti apa, kita bisa ujikan. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada keluarganya, ya, di ayat 132-nya, wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan biha, haknya kembali ke awal, ya, dengan kalimat tauhid tadi, di kalimat tauhid la ilaha illallah bil Islam. Maka Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak cucunya wa Yaqub, dan Yaqub ini, ya, kenapa menggunakan kata bani bentuk jama? Pernah saya terangkan kan di awal itu, karena beliau memiliki anak kan bukan dari Sayyidah Sarah saja, dari Sayyidah Sarah ada Ishaq, dan dari Sayyidah Hajar kemudian ada siapa? Ismail alaihissalam, kan? Dari Sayyidah Qantorah kan ada 6 anak lagi, kan? Ada Madian dan turunannya. Kemudian dari Sayyidah Hajun binti Al-Amin ada 5 anak lagi. Maka mewasiatkan kepada semua anak-anaknya ini, ya, dan Yaqub disebutkan karena kenapa? Nanti dari Yaqub ini, dari Ishaq dan Yaqub akan menurunkan banyak lagi ke bawah. Ya, dan ini sekaligus pembuka nubuat, berita besar yang digambarkan pada keturunan beliau dari sisi Nabi Ishaq yang alaihissalam ke bawah. Ya, bahwa ini kayak seakan ada nubuat, dan seakan ada satu berita, gambaran, pijakan dari awal bahwa awas jangan terjadi penyimpangan nih. Ya, kemungkinan akan terjadi begini. Tegaskan, kakek moyangmu berkata ini yang aku wariskan, ini yang aku sampaikan. Jangan berubah sampai kemudian kalian berketurunan, kan? Maka ketika sampai risalah ini ke Nabi Yaqub, ya wa Yaqub, diteruskan ke bawahnya. Ya, makanya ketika Nabi Yaqub akan meninggal pun, jangankan saat hidup, akan meninggal pun direkam di Al-Qur'an di ayat 133-nya. Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Bahkan jangankan dalam keadaan beliau masih hidup, saat akan meninggal pun Nabi Yaqub tetap memastikan kembali. Dan ini menjadi sunnah, ya, sunnah dari orang tua, bahkan di penghujung usianya ketika merasakan misalnya ini kayaknya saya sudah lemah segalanya gitu kan. Maka yang pertama kali diwasiatkan kepada anak keluarganya itu bukan persoalan dunia. Oh, hati-hati. Kalau persoalan dunia, jangankan orang beriman, jangankan mukmin, ya, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Bisa cuman bagi-bagi warisan. Ya bisa, misalnya kita merasa sudah sepuh, merasa sudah di penghujung usia, sudah lemah dan sebagainya, kumpulkan anak-anak, cuman bicara tentang kamu dapat rokok, kamu dapat mobil, kamu dapat perusahaan. Jangankan Anda, yang belum beriman pun bisa seperti itu. Ya, beda, orang beriman lain. Maka yang pertama kali dipastikan adalah hal yang menjadikan pertemuan akhirat abadi itu terwujud, yaitu keimanan. Standarnya iman. Anda punya apapun nggak punya iman, jadi persoalan dalam persepsi kita sebagai muslim, ya kan? Maka dari itulah kemudian sunnah pertama yang dipastikan oleh orang tua itu adalah keimanan kepada keturunannya. Pastikan, ya, bagaimana keadaannya, hubungan dengan Allahnya, bagaimana ibadahnya dan sebagainya. Makanya Nabi Yaqub alaihissalam sampai di penghujung usianya ketika mengumpulkan semua keturunannya, beliau memastikan, ya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut, apakah kalian tidak menyaksikan ketika Nabi Yaqub di ujung kehidupannya saat menjelang mautnya, ya idh qala li banihi, ketika ia memastikan kembali kepada anak-anaknya untuk membuktikan hujah di hadapan Allah, ya Allah, saya telah tuntaskan pekerjaan saya sebagai seorang ayah. Tuh. Ayo para ayah, hati-hati ya. Ayah dan ibu. Coba, kita kan diamanahi itu, yang sudah ada keturunan, anak-anak, cucu dan sebagainya. Itu kan tugas. Kenapa dititipkan pada Anda, pada saya, pada kita, bukan pada yang lain? Ya, karena ada amanah.
maka di penghujung usia kita itu tandanya amanah kita kan berakhir di situ dalam konteks kehidupan dunia, ya kan? Maka dipastikan berhasil enggak. Jadi itu nanti akan jadi syahid, hujjah kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah diberikan kesempatan mendidik anak-anak yang kau titipkan kepada saya sampai di ujung kematian saya selesai, ya Allah. Seperti Nabi Yakub mengatakan. Apa jawab mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami pastikan nih wahai ayahanda, kami akan menyembah. Ini anak-anaknya Yakub yang kalau kita sebutkan tadi 12 orang teman-teman sekalian, ya kan? 12 orang ini semua mengatakan kompak. Ya, semua mengatakan kompak. Kami akan pastikan, kami wahai ayahanda akan menyembah Tuhan yang sama seperti engkau. Dari kakek moyang kita yaitu Ibrahim, ya kan? Kemudian juga nanti Ishak, Ismail disebutkan ilaha wahidah, Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Makanya ketika ini disebutkan narasinya demikian, anak-anak semuanya baik, menyembah satu Tuhan yang sama dan sebagainya. Sementara di sini ada narasi ini berzina dengan ibu mahramnya, ini berzina dengan menantunya dan sebagainya. Nah, rasanya agak kontradiktif, agak sulit diterima gitu kan dalam timbangan Al-Qur'an. Tinggal dibuktikan saja. Tinggal dibuktikan. Jadi ini teman-teman sekalian gambarannya. Jadi ini Muslim, maka Yusuf pun membawa risalah keislaman. Makanya ketika di zaman beliau itu tinggal hadir di Mesir, rajanya Fir'aun dan Rayyan bin Walid, kan Rayyan bin Walid, maka ini pun membawa risalah keislaman dan mengislamkan Rayyan bin Walid, mengarahkan kepada ajaran tauhid, ajaran bapak dan kakek moyangnya. Ini menurut versinya Ibnu Ishaq sampai kepada kita dengan namanya, dan ini berjalan sebagai Muslim, berketurunan. Artinya ketika kemudian beliau sudah hidup di Mesir, beraktivitas jadi orang kedua setelah Rayyan bin Walid, kan? Kalau kita sekarang bukan sekedar menteri keuangan, kan? Menko mungkin ya, Menko gitu. Jadi menteri koordinator, ya beliau mengatur tentang keuangan, tentang pangan, tentang macam-macam, kan? Dan ditata negara sehingga menjadi bagus, sangat luar biasa. Nanti boleh tuh. Ya, fikih pemerintahan dalam urusan-urusan pangan, keuangan, logistik bisa belajar dari turunan Nabi Yusuf alaihissalam yang nanti akan diteruskan secara sempurna pada era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk ke sana ya, insyaallah. Nah, di sini teman-teman sekalian, jangan lupakan bahwa selain Yusuf kan ada 11 saudara yang lain. Ya, 11 saudara ini kan nanti akan melahirkan keturunan-keturunan. Apalagi di pertemuan lalu saya terangkan, Ruben kan bawa anak juga ketika hijrah. Ya, Syamun bawa anak juga, Levi bawa anak juga, Yahuda bawa anak juga. Anaknya 5, 2 meninggal, 3 dibawa ke sini. Masih saya tuliskan tuh. Ini anaknya 3 yang dibawa ke Mesir hijrah. Ini Syamun anaknya 6 dibawa hijrah. Kemudian Levi anaknya 3. Yahuda 5 tapi 2 sudah meninggal duluan, 3 dibawa ke sini. Isakar 4, Zabalun 3. Itu dibawa semua. Ya, bahkan nanti ke sini ada lagi nih. Ya, Bunyamin aja bawa 10, Yusuf bawa 2. Masih ingat? Ya, manusia dengan afrem itu kan, ini masih ada tulisannya nih di sini. Ini 2, ini 10 gitu. Ini ada yang 7 bawa anaknya. Jadi ini berketurunan, ya, berketurunan. Makanya di sini nanti ada 12 keturunannya. Disebut asbat itu. Jadi ada 12 ini teman-teman sekalian, nanti menjadi suku, menjadi kelompok. Ya, 12, 1, 2 terus sampai 12. Ya, 1, 2 terus sampai ke 12. Nanti masing-masing ini ya nanti akan ada di antara 12 ini mengacu pada keturunan ke atasnya yang punya tugas masing-masing. Misalnya nanti ada tugas di kesulungan yang dalam versi Kejadian Lama, nanti dari sini akan diturunkan karena ini bermasalah Ruben, maka diberikan nanti kepada Yahuda. Setelah itu Levi menjadi imamat, makanya nanti ada Levitikus di Perjanjian Lama ya, di kitab yang ketiga ya, di Kejadian kan Genesis, kemudian Exodus ya, Keluaran atau Hijrah, kemudian Levitikus ya, baru yang keempatnya Numbers atau bilangan gitu ya. Saya menghafal saya menghafal ya. Nah, jadi nanti disebutnya kitab imamat karena nanti turunan dari sini menjadi imamat dan nanti ada turunan seorang nabi yang akan kita ceritakan ya kemudian. Nah, teman-teman sekalian, secara singkat ini nanti ada 12, makanya 12 ini terus akan terbawa berketurunan terus ya, sampai nanti kisahnya sampai ke masa Nabi Musa dan sebagainya. Masih ingat kan ketika di Al-Baqarah ayat ke-60 ya, ketika Nabi Musa dimintakan oleh kaumnya untuk meminta sumber air, mata air, ya kan? Ya, dalam konteks itu pun itu harus memenuhi 12 suku ini dan nggak bisa satu-satu gitu. Makanya bahasa Qur'annya wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat ya fanfajarat minhu 12 aina. Faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Baik, dan ingatlah, pelajarilah, silahkan cek dalam sejarah ketika Nabi Musa dimintakan oleh kaumnya. Siapa kaum Nabi Musa? Kita akan lihat nanti turunan ini 12 nanti. Ya, mintakan dong kepada Rabbmu supaya kita punya sumber air. Ya, maka difirmankan oleh Allah kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu yang kayu itu ke batu. Faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 ain, maka keluarlah 12 mata air. Jadi saking adilnya Allah, itu selalu memberikan satu hal yang adil sifatnya, kebagian semua 12 ini. Ya, jadi rata itu nggak selalu adil gitu kan, tapi adil itu akan selalu merata sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka ini 12 ini selalu terbawa berketurunan
Ya, kurang lebih teman-teman sekalian di masa Nabi Yusuf alaihissalam, Rayyan bin Walid ini meninggal dunia ya dalam periode kehidupan. Setiap orang pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih muslim sampai dengan kemudian 400 tahun kurang lebih. 400 tahun. Jadi kurang lebih ya ada 3 sampai 4 generasi karena dulu kan usianya masih panjang-panjang gitu kan. Ya bahkan di Nabi Nuh kan luar biasa dakwahnya 950 tahun. Turun ke bawah masih ratusan nanti di umatnya Nabi Muhammad SAW sampai nanti ke menjelang akhir kehidupan semakin mengecil, semakin pendek. Ya, nanti setelah meninggal kiamat terjadi, balik kepada Allah, dikembalikan pada keadaan semula termasuk tinggi dan sebagainya. Nanti hadisnya ada. Ya, kita akan lihat kemudian waktu insyaallah. Nah, 400 tahun ini kan bukan masa yang sedikit. Ya, perjalanannya walaupun usia panjang tapi tetap kan mengalami hari demi hari. Satu hari kan tetap 24 jam dari dulu sampai dengan sekarang, ya kan? Ya, satu hari nanti menyusun lagi 1 pekan, 7 harinya. Dari pekan jadi 4 pekan jadi 1 bulan, demikian seterusnya. Ya, maka Anda bisa bayangkan teman-teman sekalian, dalam 1 tahun saja misalnya atau 1-2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau ada 12 suku dengan berapa anak yang dibawa ke sini, berapa keturunan muncul dalam setiap bulan. Ya, dalam konteks setiap bulan ini di suku ini ada, mungkin suku ini ada. Ini kan anaknya 3 di bawah. Ini menikah dengan siapa? Ya kan? Ya bisa terjadi. Setahun itu sudah ada berapa keturunan? Bayangkan 400 tahun itu sudah berapa gitu, menyebar. Dan persoalan terbesarnya adalah dalam setiap penyebaran ini, teman-teman sekalian, aktivitas dan sebagainya, kan lingkungan akan sangat berpengaruh. Dia pekerjaannya apa, aktifnya di mana, keadaannya seperti apa, gaulnya dengan siapa, kondisinya bagaimana, apalagi terjadi kekosongan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia dalam perjalanan ini. Nah, maka risalah-risalah yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang tadinya masih kuat dipegang, ini pun mengalami ujian-ujian. Ada sebagian tereduksi dalam proses kehidupannya, termasuk berpengaruh kepada konteks kehidupan di kerajaan. Nah, ini demikian pula di kerajaan, di kepemimpinan, di istana, di macam-macam. Ya, kalau orang-orangnya sudah kemudian terkikis, ya nilai-nilai keimanannya, misalnya nilai-nilai religiositasnya, keagamaannya, maka kebijakan-kebijakan pun muncul dari para pembisik-pembisik yang kadang-kadang membisikkan sesuatu yang tidak tepat, maka menjauh kemudian dari kebijakan-kebijakan yang baik. Maka setelah 400 tahun ini, dan ini pun sudah beranak pinak, berketurunan banyak dan sebagainya, dan pergaulan sudah banyak-banyak, dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi oleh keadaan mereka bergaul, maka saat yang bersamaan muncullah kemudian raja nih Firaun di masanya yang dalam versi sejarah disebutkan dengan nama Walid bin Mus'ab. Ini Walid bin Mus'ab. Ini teman-teman sekalian, ini diduga kuat teman-teman sekalian dalam versinya di At-Tabari. Ini saya tuliskan ya, Ibnu Jarir At-Tabari ini punya kitab ya, Tarikh At-Tabari, ini di juz 1 halaman 386 sudah saya sebutkan. Ya, nanti Walid bin Mus'ab inilah teman-teman sekalian yang diduga kuat ya, diduga kuat sebagai Firaun yang viral dikisahkan dalam Al-Qur'an, yang jasadnya kemudian utuh terlihat sampai dengan sekarang sebagai pembelajaran. Itu sebagian sejarawan menyebutkan namanya Walid bin Mus'ab, walaupun Al-Qur'an hanya mengatakan Firaun saja. Ya, Firaun dalam konteks adalah raja Mesir yang pada saat itu berkuasa. Ini yang mau saya sampaikan dan sering saya utarakan dalam hikmah tafsir. Di Al-Quran itu orang-orang bermasalah teman-teman sekalian, seburuk apapun, sekuat apapun, itu selalu ditampilkan pada umumnya itu dengan inisial. Bisa dengan inisial gelar yang melekat kepadanya, atau karakteristik yang mungkin dia muncul gitu kan. Ya, misalnya Firaun itu kan gelar bagi raja Mesir. Kemudian nanti Abu Lahab misalnya kan, itu karakteristik dalam tampilan kehidupannya, itu kan yang terlihat ganteng, bagus, seakan tidak ada noda, tapi hatinya ini tidak bersih, sehingga dipersiapkan oleh Allah pun kemudian dengan ancaman neraka yang bersih juga, yang nggak kotor apinya dan sebagainya. Maka muncul surat Al-Lahab misalnya gitu kan, turunan-turunan seperti ini. Jadi seakan memberikan kesan kepada kita, kalaupun ada hal-hal yang tidak tepat dalam kehidupan, yang kita perbaiki perilakunya, bukan menyoal orangnya ya, bukan menyoal orangnya, tapi perilakunya. Ada perilaku yang tidak tepat, ini yang diperbaiki, ya kan? Dan jangan pernah kemudian kita dalam arti kita fokus kepada orang, mencela orang sebagai. Boleh jadi orang lain dengan nama yang sama tidak seperti itu. Ya, misalnya ada seorang bernama misalnya Hidayat, ya kan? Nah, Hidayat yang satu punya persoalan, Hidayat yang lain kan belum tentu seperti itu. Adi yang satu begini, yang lain belum tentu begitu, kan? Maka yang fokus bagi orang Islam itu dalam narasi Al-Qur'an, petunjuk Al-Qur'an selalu jika ada perbuatan yang menyimpang, perbuatan diperbaiki. Bukan fokus kepada orangnya. Maka kita pun orientasinya ketika ada yang salah, perbuatannya ini harus diperbaiki. Ini yang salah, apalagi jika perbuatan itu berdampak buruk secara sosial, ya secara luas. Maka di sini pun kemudian harus kuat kita ingatkan, harus dibetulkan, bahkan ada turunan hukum-hukum yang tegas supaya kejadian-kejadian demikian tidak merambat dan meluas serta menghasilkan sisi negatif dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Maka di sini teman-teman sekalian, Walid bin Mus'ab ini yang
menikah dengan Asiyah ya binti Muzahim. Nah ini Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim itu awalnya istrinya Qabus bin Mus'ab. Ini Qabus bin Mus'ab. Jadi saudaranya Walid. Ya, Asiyah binti Muzahim, saudaranya Qabus bin Mus'ab. Qabus bin Mus'ab meninggal, kemudian Asiyah binti Muzahim ini nikah dengan Walid bin Mus'ab. Walaupun ada juga sebagai informasi dalam kitab sejarah menyebutkan bahwa ini harapan dari keturunan-keturunan yang 12 tadi menghadirkan Asiyah, ya seorang yang lembut, seorang yang baik gitu kan, yang mungkin bisa menurunkan tensi ini nih, karakteristik Walid bin Mus'ab yang keras. Ya. Kemudian juga lebih dekat kepada kejam gitu. Jadi setelah 400 tahun ini banyak perubahan terjadi, lingkungan dan sebagainya, pergaulan-pergaulan yang menjadikan kemudian raja-raja setelah ini karakternya berbeda dengan sebelumnya. Ya, ini sudah banyak sekali terjadi dalam kehidupan. Ya, kadang-kadang juga bahkan di dalam sejarah keislaman pun kita akan temukan bagaimana berganti ketika Quran ditinggalkan gitu kan, pedoman-pedoman manhaj dan nabawi ditinggalkan, terus dunia diikuti, pergaulan jadi lebih bebas lagi dan sebagainya. Maka lahirlah kemudian pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang punya kebijakan-kebijakan yang jauh dari nilai-nilai kebaikan. Mungkin terjadi seperti itu. Dan dulu juga demikian, ketika manhaj Nabi Yusuf alaihissalam ditinggalkan, gitu kan, banyak pergaulan mulai muncul, keduniaan mulai jadi fokus dan sebagainya, salah pergaulan menjadi membentuk karakter. Ini Walid inilah yang disebut adalah raja Fir'aun, raja Mesir pada saat itu, di zaman itu setelah 400 tahun, yang punya karakteristik yang sangat keras, yang menjurus kepada kejam gitu kan, bahkan menahbiskan diri sebagai Tuhan. Nah ini direkam dalam Al-Quran, viral di surah An-Nazi'at itu kan, faqala ana rabbukumul a'la, maka akulah Tuhan kalian yang paling agung. Ngaku Tuhan tuh ya Fir'aun. Orang sekarang kan ngaku nabi. Orang sekarang ngaku nabi. Nabi yang ya macam-macam lah gitu ya. Dari dulu sepeninggal Nabi Muhammad SAW, beliau katakan la nabiyya ba'di, enggak akan ada nabi setelah saya. Lah di situ juga memberikan isyarat bahwa akan ada orang ngaku-ngaku di kemudian hari. Tinggal Anda katakan ketika ada itu, jangan repot-repot. Udah enggak ada gitu. Itu aja cukup. Kan? Maka ini lebih dahsyat lagi. Dia mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ini ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi ini kondisi ini yang menjadikan kemudian kalangan turunan dari Bani Israel tadi yang telah banyak menyebar dan sebagainya, dan karakteristiknya udah beda-beda di sini. Jadi bukan generasi awal lagi, bukan Bani Israel generasi awal. Ya, ini yang sudah beranak pinak, sudah banyak lagi. Dan karena banyak beranak pinak ini belum tentu karakteristiknya sama dengan ke atasnya. Ya begini aja lah, kakek soleh, cucu belum tentu soleh kan? Anak belum tentu soleh kan? Kadang-kadang kita lihat, kenapa ini ayahnya baik tapi anaknya begini? Jangan salahkan ayahnya. Jangan salahkan ibunya. Boleh jadi dia mendapat pengaruh dari lingkungan yang tidak tepat, kan? Terpisah dari ayah bundanya, dapat pengaruh di sini, pengaruh di situ. Itu baru 1-2 generasi. Apalagi ini 400 tahun. Udah banyak sekali. Ya, makanya lahirnya salah satunya seperti raja yang kurang tepat, kurang baik karakter, boleh jadi juga karena kondisi masyarakat yang tidak baik dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka di sini diharapkan dengan Asiyah yang baik, yang lembut, yang halus itu kan, binti Muzahim bisa sedikit menurunkan karakteristik yang keras ini dan cenderung kepada kejam. Kejamnya di sini teman-teman sekalian udah, kalau bahasa kita sekarang kalau nggak suka udah hilang nyawa deh. Ya, saya nggak suka dengan rambutnya. Ini adminnya, saya nggak suka dengan rambut kamu nih. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan suruh nyukur, pisahkan kepala dari badannya. Tuh, ya. Dalam kondisi inilah teman-teman sekalian, ini disampaikan oleh Imam At-Tabari juga, juz 1 halaman 386 sama ke atas dengan Ibnu Athir. Ibnu Athir punya kitab namanya Al-Kamil Fit Tarikh. Al-Kamil Fit Tarikh, jadi sejarah yang paripurna di juz 1 halaman 95 ya. Halaman 95. Jadi ini teman-teman sekalian ya. Ini sejarahnya, kondisi Nabi Yusuf telah meninggal dunia 400 tahun setelahnya, raja Fir'aun yang berganti namanya ini menikah dengan ini Asiyah. Asiyah itu istrinya Qabus, lah Qabus meninggal, pindah ke sini. Nah, disinilah terjadi sebuah peristiwa. Ketika ini berjalan, sudah viral, kerasnya, kejamnya, ngaku Tuhan, terus pengen yang elit-elit, dan yang jadi persoalan lingkungan sekitarannya pun bermasalah. Ya, misal, dia punya misalnya pembisik intelektualnya, ya namanya Haman, gitu kan? Haman. Ya, itu intelektualnya, tapi kebelinger gitu. Ini yang mendesain rancangan piramid yang sekarang masih utuh. Dibuktikan kan? Ya, secara historis kita bisa cek sampai sekarang fakta sejarah piramidnya masih ada. Nah, ini arsitekturnya namanya Haman. Ya, nanti kita turunkan dalil-dalil dari Al-Quran ini untuk mempercepat dulu ya. Bisa di surat Al-A'raf itu lebih jelas, gitu kan? Nanti ada lagi di surat misalnya Toha dan turunan sebagian kita bisa saksikan turunan-turunan ini. Nanti dia juga nanti punya bala pasukan, bala tentara yang sangat terstruktur tentaranya itu. Ya, sangat terstruktur. Jadi dari kekuatan intelijennya,
Ya, kekuatan dari aspek militernya tuh kalau kita lihat sekarang misalnya teman-teman sekalian udah jelas lah, infanterinya sudah ada gitu kan, pasukan militer khususnya ada. Bahkan dia punya satu unit khusus untuk eksekusi, ya kurang lebih ada ya, skala kecil lah. Kalau kita sekarang cuma 2-4 orang gitu kan. Nah, itu nanti itu yang akan menjalankan misi-misi khusus, bahkan bisa dalam konteks mendampingi seseorang sampai berhasil misi itu dibawa gitu kan. Makanya ini semua kayak Haman, kayak tentara, semua struktur pemerintahannya disebutkan oleh Al-Quran dengan Al-Fir'aun. 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 Siapapun yang tidak patuh kepada Fir'aun, sudah selesai. Beda pendapat aja, udah meninggal. Beda pendapat, bukan beda pendapatan. Ya, beda pendapatan mungkin beda pendapat meninggal. Ya, beliau yang di Korea sekarang itu kan, wah beda pendapat, udah rudal, bukan dieksekusi gitu, pakai rudal, boom, lemparin ke ikan piranha, lemparin ke ikan hiu, macam-macam kisah-kisah yang kita baca kan di media seperti itu. Nah ini dulu itu seperti itu, ya dahsyatnya seperti itu. Dan saat yang bersamaan dia konsen kepada pembangunan, kan dia bangun piramid, bangun kemewahan, bangun macam-macam, ini luas. Nah ini mereka sudah jadi satu keluarga, satu sistem. Ya, jadi kalau kita mau lihat keluarga real dalam konteks bahasa Arab disebut al namanya, al. Tapi al pun punya bahasa majas, yaitu sistem yang berlaku seperti kekeluargaan, tapi keluarga yang dimaksudkan di sini sistem struktur, ya, kehidupan, kepemimpinan yang kuat, yang seakan-akan satu dengan yang lain saling mengikat, seperti ikatan kekeluargaan. Ya kan ada surah ketiga Ali Imran kan, Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa alaihissalam jami'an, kan mereka sangat kuat sekali. Ya, satu memperhatikan, saling menyayangi, saling menopang dan sebagainya, memfasilitasi pada kebaikan. Ini juga begitu. Kenapa disebut Ali Fir'aun? Ya, karena semua saling mengikat. Ini perhatian ke sini, setiap ini berprestasi kasih hadiah, Haman juga begitu, semuanya diikat. Ya, diikat. Dan saat yang bersamaan juga hidup di masa itu, nah ini nih, seorang pengusaha gelap. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, ini namanya Korun. Oh, ini lengkap nih, kan? Secara ekonomi ditopang oleh pengusaha gelap, kemudian intelektualitas juga intelektual yang bermasalah, gitu kan? Dari ininya militer, faksi militernya juga dipegang oleh ini orang-orang seperti ini, maka jadilah satu keluarga besar disebut dengan Al-Fir'aun pada saat itu. Awalnya nggak ada masalah ini bagus kok. Ini bagus. Ya, tapi ketika di masa ini jadi berubah, jadi persoalan. Ini akibat dari sistem kehidupan yang tidak terkontrol dengan baik setelah itu. Jadi disebut dengan Al-Fir'aun. Nah, ini berjalan teman-teman, sekian masa terus, kan? Di masa-masa ini itu jaya mengaku Tuhan, ya disembah, semua dijadikan budak, termasuk keturunan Bani Israel yang tadi itu telah menyebar banyak. Ini yang dijadikan objek, ya salah satunya. Ini yang dijadikan budak untuk bangun piramid yang ini, untuk yang ngerjakan ini semua diperbudak oleh Firaun pada masa itu, yaitu yang versi sejarah disebut dengan Walid bin Mus'ab. Dalam kondisi ini, teman-teman sekalian. Nah, ini kan pasti ada faktor nih. Kalau kita teliti lagi, kenapa bisa yang disasar tuh ini, gitu kan? Apakah memang ada perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan pada masa itu? Apakah ada kecemburuan sosial di tingkat masyarakat yang tidak terkontrol? Sepeninggal Nabi Yusuf, sekian dasawarsa, kemudian berlalu, sehingga ada kecemburuan. Kalau kita sekarang konteks pribumi, gitu kan? Dengan konteks non pribumi, misalnya kan, yang kalau kita alhamdulillah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, ikatan kita kuat, sepanjang sudah WNI, semua WNI, ya, semua warga negara Indonesia, ya. Tapi di sini itu isu-isu itu dikembangkan. Ya, ini orang-orang ini bukan asli dari sini, orang-orang ini pendatang, orang-orang ini begini, dan kakek moyangnya walaupun begini tapi sudah sebagian mereka berubah dan sebagainya. Akhirnya di sini ini ada yang diperbudak, ya, untuk proyek-proyek mercusuar seperti bangun piramid dan sebagainya. Ini generasi ini yang dijadikan objek perbudakan oleh Walid bin Mus'ab dan diminta untuk menyembah dia. Jadi sudah kita temukan Haman intelektualnya, kemudian di sini ada pengusahanya gelapnya Qarun, ya, makanya nanti kisah Qarun akan viral. Ya, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Jadi Qarun itu termasuk dari umatnya Musa. Musa hidup zaman Firaun, ya. Jadi Qarun, di sini kemudian ada Firaun, ada Haman, ada bala tentara, dan satu lagi penyihir. Kalangan penyihir. Jadi Harry Potter ketinggalan, dulu udah ada nih. Harry Potter bikinan J.K. Rowling, fantasi J.K. Rowling menghasilkan materi dunia. Orang berfantasi dapat dunia, gampang dunia itu kecil. Belum tentu dapat akhirat, ya. Teman-teman sekalian ini kesini ya. Jadi ada penyihirnya. Ini termasuk dukun. Di sini ada dukun, kahin, ya. Jadi ada dukunnya, ada penyihirnya. Ini faksi religi lah kesini kan. Faksi religinya gitu. Jadi di sini ada faksi militernya, ini intelektualnya, ini bagian ekonominya, kemudian di sini ada religinya. Masing-masing tuh mencoba untuk
mendapatkan pengaruh dari Firaun yang disebutkan di Walid bin Mus'ab. Ini teman-teman sekalian. Dan aktor-aktor ini nanti akan ditampilkan di Al-Qur'an dalam pijakan kita ya. Kita nanti bisa bandingkan dengan narasi di kitab-kitab lain ya. Kita bisa bandingkan seperti apa, nanti sekali lagi akan ditimbang oleh kebenaran sejarah seperti apa kisahnya. Nah, dalam kondisi inilah kemudian teman-teman sekalian, kalau ada yang kira-kira membawa sesuatu yang membahayakan, tentara bersikap di sini, ya kan? Militer yang dimaksudkan. Kemudian kalau ingin terkait proyek-proyek mercusuar, Haman yang desain. Kemudian kalau ada misalnya kebutuhan-kebutuhan pokok disuplainya sama Korun di sini. Ya, makanya ini bodyguardnya Korun juga diantara perwakilannya kan disupport juga dari sini, kasih bodyguard. Ya, kasih bodyguard sama penguasa sama Firaunnya. Makanya nanti di Quran surah Al-Qasas misalnya teman-teman, Anda bisa temukan ya bagaimana Korun ketika jalan dikawal. Ya, wa inna mafatihahu latanu bil usbah, dia jalan kemana aja itu pengawalnya hanya membawa kunci-kuncinya aja ditanduk, saking dahsyatnya kekayaannya. Ini disupport. Kemudian kalau ada terkait religiusitas itu dipanggil ini dukun-dukunnya bagaimana ke depan perspektifnya, maka dia nanti minta bantuan ke jin dan sebagainya. Terus kalau ingin mengganggu yang lain ya gunakan penyihir. Ya, jadi sihir, santet dan sebagainya ini sudah berlaku pada masa itu. Nah, di masa inilah kemudian setelah berkembang kurang lebih 400 tahun ya, ada satu gambaran dari sini dari para dukun yang menyampaikan kepada Walid bin Mus'ab bahwa akan terlahir di masa-masa ini seorang bayi, itu kan? Yang bayi ini laki-laki dan dia diduga kuat akan mengguncang kekuasaannya Firaun, menjatuhkan kan kekuasaannya ini. Maka apa yang terjadi kemudian? Dia perintahkan kepada seluruh bala tentara yang tadi termasuk pasukan khususnya, dampingi setiap keluarga jika ada perempuan-perempuan di sana yang tengah mengandung. Ya, jika ada keluarga, dampingi setiap perempuan-perempuan di sana yang tengah mengandung. Kalau kemudian lahir laki-laki, maka langsung eksekusi. Anda bayangkan, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Bayi masih merah, lahir laki-laki, sembelih. Kalau perempuan, biarin hidup. Ini Firaun nih. Ya. Biarin hidup kalau perempuan. Ini diabadikan, nanti viral kisahnya. Kalau kita ambil dari awal, misalnya Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum ya wa yastahyuna nisa'akum. Jadi kata Allah, ingatlah, pelajarilah, ingat-ingatlah Bani Israel kan, ingat-ingat orang-orang yang sekarang hidup selamat dan sebagainya di masa Nabi SAW. Kamu nggak ingat kisah dulu bagaimana Allah selamatkan kalian dari kekejaman ini Firaun dan ini keluarga besarnya. Min ali Firaun, dari semua kolega Firaun. Ini semua koleganya disebutkan oleh Allah, sehingga memang ini satu kejahatan yang masih terstruktur, ya, terstruktur dalam konteks kehidupan. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam konteks kehidupan, konteks bernegara, konteks berpemerintahan, ini konteksnya sangat luar biasa. Ya, makanya Allah menyebutnya min ali Firaun, dari kekejaman koleganya Firaun, semua nih, keluarga besarnya. Ya, yasumunakum su'al 'adzab, mereka bagaimana menyiksa kalian dengan siksa yang sangat buruk, ya, yudzabbihuna abna'akum, yudzabbihun, dari kata dzabaha. Mereka mengeksekusi anak-anak laki-laki kalian. Itu teman-teman sekalian, dzabah itu gini. Dzabah itu menyembelih asalnya. Ya, makanya kalau kita kurban sebentar lagi ya, dia ada kurban itu kan dzabah, menyembelih. Tapi ada dzabaha dan nahara beda. Kalau nahara itu menyembelih untuk hewan, ya, di sini posisinya, tapi hewannya nggak dijatuhkan dulu. Makanya unta itu pakai nahara. Ya, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Jadi unta nggak dijatuhkan langsung, kalau pakai pisau kecilnya begini berdirinya, atau kalau pisau besarnya panjang begini kan, ya seketika gitu. Tapi kalau kita jatuhkan dulu, kalau kita lembut jatuhkannya itu dzabhatan wa dzibhatan, ya, jatuhkan baru kemudian sekali begini. Makanya kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Ketika kalian menyembelih, ya, maka baguskan sembelihannya, baguskan cara menjatuhkannya, jangan menyakiti hewannya gitu kan. Tempatnya yang bagus. Kemudian ketika menyembelih satu kali tarikan yang bagus. Tapi kalau Anda lakukan dengan cara yang kasar, dijatuhkan, kemudian berkali-kali digorok begini, maka ada tasydid di huruf keduanya ini, dzabbaha begini. Kalau dilakukan terus-menerus, maka pakai fi'il mudhari, pakai ya ini, yudzabbihu. Untuk dia, tudzabbihu kamu, ya. Kalau banyak yang melakukan, maka pakai waw dan nun di ujungnya, yudzabbihun. Sekarang cek di Al-Qur'an, Quran surah kedua ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihun. Tuh. Artinya perbuatan ini bukan sekali dua kali. Firaun keluarkan dekret, setiap ada anak laki-laki dimanapun harus ada intel di situ, harus ada eksekutor di situ.
Ya, dan mereka terbiasa, begitu lahir, Anda bayangkan, lahir, ibunya udah nunggu-nunggu, mengandung 9 bulan 10 hari, begitu laki-laki, bayi masih merah, lempar ke bawah, dengan cara yang kasar, digolok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu kerjaan dia tuh. Di sini. Ya. Dan dalam kondisi inilah kemudian teman-teman sekalian, lahirlah Musa alaihissalam. Moses, ya kan? Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan Musa disebut dengan Musa karena nanti dilarutkan di dalam aliran sungai, ya kan? Nah, dalam kondisi ini beliau dilahirkan, ya, kemudian ini kisahnya panjang lah, gitu ya, tentang Musa ini bagaimana kemudian dicek, ya, bagaimana ketika dicek tidak ditemukan, ketika lahiran pun kemudian dalam kondisi yang sangat aman dicek lagi, kemudian tidak ditemukan. Dan Musa ini, teman-teman sekalian, ini kalau kita lihat garisnya, garis keturunannya, kita turunkan kemudian sampai dengan ketemu ke atasnya, teman-teman sekalian, ini anak ketiga. Ya, saya ulang ya, lahir Musa di masa ini anak ketiga. Ya, dia punya kakak saudara, Nabi Musa alaihissalam punya kakak saudara namanya Harun. Ya, jelas ya? Saya ulangi, Nabi Musa alaihissalam punya saudara namanya siapa? Harun. Ya, Harun yang Nabi ya, bukan Harun yang dicari KPK itu bukan. Jadi Nabi Harun alaihissalam. Ini usia Musa dengan Nabi Harun itu beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Dan sangat soleh. Ya, Nabi Harun sangat soleh, sangat baik. Bahkan nanti sepeninggal turunan ini pun banyak orang yang pengen kemudian namanya itu Harun. Termasuk nanti di masa Nabi Isa alaihissalam. Di masa Nabi Isa itu ada orang soleh namanya Harun juga. Ya, namanya orang soleh. Harun juga namanya. Ya, makanya ketika ibunda Nabi Isa itu Sayyidah Maryam, ya, itu punya ibu lagi namanya Hanna. Hanna punya suami namanya Imran. Imran menikah dengan Hanna, melahirkan Maryam. Ya kan? Maryam ini mencoba untuk meneladani kesolehan Harun. Ya, jadi sama tinggi, meningkat, ibadah kuat sampai nanti melahirkan Isa alaihissalam. Makanya ketika disoal oleh orang-orang pada saat itu, ketika Maryam mengandung kok nggak menikah, itu kan nggak disentuh laki-laki, orang yang bagus dan sebagainya. Nanti Quran surah 19 ayat 28. Ya, maka abuki imra'at sau'a wa makana ummuki baghiyah wa makanat ummuki baghiyah. Hei, bapakmu ini kan bukan orang yang sembarangan. Ibumu itu bukan perempuan-perempuan kotor, tapi pembukanya, apa pembukanya? Ya ukhta Harun. Ya, saudaranya Harun. Hei, saudarinya Harun, gitu kan? Saudari di sini nanti ada 2 tafsir. Ada yang mengaitkan kepada Harun di masa itu, yaitu orang yang soleh, yang Maryam itu dinilai seperti dia. Makanya dalam bahasa Majaz dikatakan ukhta Harun. Kamu itu dalam ibadah seperti dia. Ya kan? Ada yang mengaitkan seperti Harun fungsinya kepada Musa. Ya, kenapa? Karena kakaknya Harun pun ada kakak namanya Maryam juga. Ini namanya siapa? Maryam. Jadi ini Harun kakaknya Musa, beda 3 tahun. Harun punya kakak namanya siapa? Maryam. Maryam inilah yang kemudian menghanyutkan Musa alaihissalam, ya, atas ilham yang Allah berikan kemudian dalam situasi pada saat itu, ya, kepada ibundanya untuk dihanyutkan, diikutkan pada aliran air sungai pada masa itu. Ini kalau nggak keimanan yang kuat nggak mungkin. Kalau bukan keimanan yang kuat nggak mungkin disuruh hanyutkan anak kemana lahirnya. Tapi disitulah nanti takdir Allah mengembalikan. Nanti kita akan lihat surat-surat yang terkait. Saya ingin katakan teman-teman sekalian, ini ukhta Harun, ini saudarinya Harun, saudari Musa juga ke sini. Maka di sini Maryam juga salihah, Harun saleh, gitu kan? Jadi kalau kita lihat misalnya Isa alaihissalam seorang nabi, rasul, Nabi Zakaria seorang nabi, rasul, tengah-tengahnya ada Maryam. Inilah indahnya Al-Quran. Di masa Nabi Isa-nya, Maryamnya kemudian dilekatkan dengan Harun di masanya, tapi secara majaz pun itu disampaikan oleh orang salih, perempuan yang sangat salihah, perempuan yang sangat baik. Jadi kita berkisah tentang Bunda Maria, ya. Ada suratnya di Al-Quran, surat Maryam. Makanya sangat dimuliakan. Nabi Isa dimuliakan, disebut 25 kali, ya. Sayyidah Maryam alaihissalam ada suratnya, surat ke-19 Maryam. Jadi tampilan Quran itu memuliakan para nabi, mulia nabi, rasul dan sebagainya, nggak ada celah, nggak ada cacat, nggak pernah zina, nggak pernah selingkuh, nggak pernah macam-macam, gitu kan? Nah, ini Maryam di situ ketika dituduh, dibebaskan oleh Allah dari tuduhan, itu perempuan suci, perempuan baik, gitu kan? Bahkan mereka mengatakan, ya ukhta Harun, seperti Maryamnya Harun, gitu kan? Kalau dalam konteks Nabi Musa, perempuan yang sangat baik, perempuan yang sangat salihah. Kalau konteks di kehidupan Nabi Isa alaihissalam, ibundanya adalah orang yang sangat salihah seperti Harun yang ada pada situ, yang juga soleh juga. Ya, kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi Musa ini, siapa Musa ini? Ya, Musa ini punya bapak namanya Imran. Kalau kita tarik ke atas nih teman-teman sekalian, ini saya turunkan ke sini nih. Ke atas sini, tuh keturunan sini. Nah, sini. Nah, ke atas ya. Nah, makanya saya teruskan garis keturunan dari Yakub. Yakub sudah saya ceritakan, Yusuf saya ceritakan tadi udah selesai. Dan di masanya Musa, ya, sampai Walid bin Mus'ab lahir Musa kan tadi kan. Nah, Musa ini anak siapa? Nah, Musa itu anaknya Imran.
Tapi bukan Imrannya yang di Ali Imran. Ya, kalau Imran yang di Ali Imran itu beda lagi. Ya, itu keluarganya nanti terkait berkelindan dengan turunan ke sini ke Yahuda nantinya itu. Ya, nanti turun ke Yahuda, nanti ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan sebagainya ke bawahnya sampai Nabi Zakaria, sampai nanti muncul Imran, Imran menikah dengan Hannah, Hannah melahirkan Maryam seperti tadi, Maryam melahirkan Isa alaihimussalam jami'an. Imran yang ini berbeda, Imran yang lain. Makanya di setiap nanti teman-teman sekalian, di setiap generasi-generasi itu selalu ada yang menginginkan membawa nama keturunan ke atasnya yang soleh, ya, jadi diberikan nama dengan orang-orang soleh, tafaul istilahnya, tafaul, mengambil kebaikan dari orang-orang sebelumnya. Dan sekarang juga ada, seperti kita mengambil nama Muhammad, ya kan? Saya mengambil nama untuk anak saya Muhammad Hamilul Quran, Muhammad Abdullah Amali, kan? Amalia Habibatul Mustafa misalnya, gitu kan? Jadi kenapa kita mengambil itu sebagai tafaul? Mudah-mudahan akhlaknya, ya, kemuliaannya, kemampuan untuk mendekat kepada Allahnya. Ada kan di antara Anda pun yang anaknya namanya Yusuf misalnya, ada yang namanya Ibrahim, kan mengambil tafaul orang-orang dulu. Di barat juga begitu, ada yang Abraham, gitu kan? David, ya, dari kan Daud itu kan. Kemudian Michael, Michelle, gitu kan? Itu kan kembali ke Mikail, gitu kan? Dan turunan-turunannya, seterusnya, ya. Yakub, Yosef, gitu kan? Yusuf, Yosef, ya, dan turunannya dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin ambil ini pun sama. Imran di sini, Imran di masa Nabi Isa, ini ingin mengambil turunan-turunan orang baik di masa-masa yang lalu. Nah, Musa itu anaknya Imran. Nanti Imran menikah, istrinya punya 3 anak tadi yang saya sebutkan, ya, Maryam, kemudian Harun, kemudian Musa, yang diekspos, ya, yang diekspos, yang banyak kisahnya viral. Ini usia Imrannya 137 tahun. Tuliskan. Kemudian melahirkan Musa, ya, istrinya melahirkan Musa ketika Imran berusia 80 tahun. Wah, jadi tolong jangan dikiaskan kayak kita sekarang, ya. Ya, kalau kita kan gimana 80 tahun. Ya, usianya berapa gitu kan lahir? Enggak. Karena ini usianya saja sampai meninggal 137 tahun. Ya, kalau kita kan di usia-usia produktif misalnya sekarang kan di 25 ke atas, ya, sampai 40, sampai ini istri misalnya dan turunan sebagainya. Tapi kan meninggalnya juga kata Nabi SAW itu umatku itu ya usianya nggak panjang gitu, antara 60 sampai 70. Ya, ma baina 60 ila 70 wa qalilu ma yazidu ala dzalik, dan sedikit yang melampaui itu, artinya sedikit yang mencapai 100, lebih dari 100. Di masa-masa lalu mungkin termasuk sedikit. Ya, 137 tahun usianya, 80 tahun, pada usia 80 tahun Imran ini lahirlah Musa alaihissalam. Ini Musa, ya, yang tadi kita tuliskan. Jadi teman-teman sekalian nih, ya, sini lahir Musa. Imran ini siapa? Nah, di sini teman-teman sekalian, semua sepakat bahwa Imran ini keturunan dari Levi ke sini. Tapi jalur ke Levi ini, informasi yang dihimpun para sejarawan, bukan dari kitab suci, ya. Para sejarawan, itu mereka menemukan beberapa informasi, yang dikumpulkan informasi ini disampaikan kepada kita. Jadi kalau dari sejarawan dikumpulkan kan mencari, sampaikan pada kita. Tapi kalau dari misalnya kitab suci, berarti kan itu dipahami dari Tuhan, kan? Ya, kalau dari Tuhan nggak mungkin keliru, kan? Nggak mungkin salah, kan? Harusnya begitu teorinya. Harusnya begitu, tapi nanti kita akan uji. Ya, di Al-Quran diklaim oleh orang Islam, saya, ya, bukan hanya mengklaim, meyakini, mengimani bahwa Al-Quran firman Allah, maka nggak boleh salah. Maka semua kitab pun yang diklaim sebagai kitab suci, standarnya nggak boleh salah. Ya, karena firman Tuhan. Maka kalau firman Tuhan ada yang salah, berarti bermasalah. Ya, aspek ketuhanannya. Jadi informasinya keliru, ketuhanannya juga keliru, ibadahnya pasti ada turunan kekeliruan. Ya, tapi kalau manusia turunan bisa salah, wajar, karena manusia itu apa? Insan. Ya, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, dan insan itu juga berakar dari kata nisyan. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam kitab Ibnu Mandzur punya kitab namanya Lisanul Arab, mengutip pendapatnya Ibnu Abbas, sumiyal insanu insanan di annahu indama wahida ilaihi fanasiya. Manusia itu dinamakan dengan insan karena ada sifat lupanya, sedangkan lupa itu bersanding dengan salah. Ya, lupa itu nisyan, akarnya nasia. Saya lupa nasitu, kita lupa nasina. Salah akhto'a, aku salah akhto'tu, kita salah akhto'na. Quran surah 2 ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Maka kalau ada kesalahan itu bisa diminimalisir dengan menggabungkan semua versi riwayatnya, ketemu di situ. Tapi kalau misalnya di kitab suci ada kesalahan, itu jadi problem. Ya, jadi problem. Nah, kita kembali ke sini. Kenapa saya sebutkan tadi seperti itu? Karena nanti ada informasi yang dihimpun misalnya oleh Imam At-Tabari, seorang sejarawan. Ya, di kitabnya juga Tarikh At-Tabari juz 1 halaman 385, kemudian Ibnu Athir juga, ya. Al-Kamil fit Tarikh seperti yang tadi referensinya. Nanti ada referensi Ibnu Katsir juga, Bidayah wan Nihayah juz 1 halaman 237. Dan nanti ada Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari juz ke-6 halaman 487. Nah, ini nasabnya semua kembali kepada Levi. Ya, di versinya ini adalah Imran, dengan kemudian bin Yasar, kemudian bin Kahith, bin Levi ke sini. Di versinya yang ini Ibnu Katsir, kemudian Imran bin Kahith bin Azir bin Levi.
Di versinya Ibnu Hajar al-Asqalani, kan Imran bin Lahib bin Azir, kemudian ke sini ke Levi. Ke Levi. Ini tinggal dipertemukan di sini, dilacak dalam sejarah, tuntutannya versinya menunjuk kepada yang mana, karena mereka menyampaikan informasi. Ya, bukan memastikan, ini menyampaikan ada begini nih. Ya, di sini mengatakan begini, nanti kita tinggal runtutkan saja jalurnya yang mana yang menemukan sesuai dengan faktanya. Nyambung, tapi semua bertemu di titik yang satu, Levi. Ya. Inilah ya beda ketika kita kalau manusia kan seperti itu, kita mencari nanti versi dapat dari sini, tinggal dikumpulkan kan. Yang jadi problem adalah ketika Tuhan menyampaikan misalnya nasab, informasi tentang nasabnya keliru. Seperti saya sampaikan di pertemuan lalu, ketika menyebutkan Yahuda menikah dengan Tamar, menantunya bukan menikah malah berhubungan, berzina. Ya, ini bukan bahasa saya ya, bukan bahasa saya, ini di kitab Kejadian disampaikan. Yahuda kemudian berhubungan, berzina dengan menantunya Tamar. Nanti Tamar juga melahirkan keturunan Peres yang saya sebutkan dulu pertemuan lalu. Kemudian dari Peres ini lahir nanti disebutkan Yesus di situ. Ya, nanti ada perbedaan bahkan nasabnya di bagian ke-7 sampai dengan ke-8 antara di kitab Matius dengan di Lukas ya, di dua itu. Nanti kita kalau udah sampai ke sana kita bedah secara argumentatif ya, secara ilmiah, dan kita bisa konfirmasikan. Nanti boleh misalnya disampaikan juga oleh sarjana Alkitab ini misalnya bagaimana sehingga wawasan informasi yang sampai kepada kita juga bisa terukur. Nanti bisa kita timbang di mana kebenarannya gitu kan. Nah, kemudian balik ke sini teman-teman. Dan sekali lagi karena wacananya ilmiah, pembahasannya argumentasinya ilmiah, maka berada dalam lingkup keilmiahan. Adapun keyakinan kembali kepada masing-masing. Dan ini tingkat toleransi ilmiah yang sangat tinggi. Ya, tingkat toleransi ilmiah yang sangat tinggi. Kembali ke sini. Secara singkat, Musa ini keturunan dari Levi ke sini. Sedangkan Levi anak ketiga. Ya, dari Nabi Yakub alaihissalam, dari ibundanya Lea sini. Ya, atau Laia. Anak ketiga nih Ruben, Syamun, Levi. Ya. Levi. Ini nanti menurunkan imam-imam, pemimpin-pemimpin, makanya nanti di Kejadian di kitabnya ada Imamat Levitikus, gitu kan? Nah, Musa itu keturunan ke Levi ke sini arahnya. Levi anak ketiga ini yang saya sebutkan dari Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu masih turunan dari klan yang ketiga, suku yang ketiga. Dari 12 suku, maka Nabi Musa alaihissalam dari sini, dari Levi. Ya. Lahirlah Musa alaihissalam di masa keadaan demikian, dan Nabi Musa kemudian secara luar biasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibundanya dalam situasi yang sangat genting. Kisahnya sangat dalam sekali, bagaimana tiba-tiba kemudian beliau bisa selamat, gitu kan? Tiba diminta dimasukkan ke dalam satu tempat, satu kotak, tabut, itu kan dimasukkan ke dalam situ. Kemudian kalau dalam bahasa Italia kuno dipalidkeun. dipalitkan. Apa dipalitkan bahasa Indonesianya itu? Dilarutkan, ya. Dihanyutkan. Kalau dilarutkan nanti hilang, habis gitu ya secara kimia. Dihanyutkan, ya. Dihanyutkan di dalam aliran air sungai sehingga sampai kepada satu tempat, dan tempat itulah yang paling dahsyat, tempat orang yang memerintahkan setiap anak laki-laki itu dieksekusi. Jadi Anda bayangkan ya bagaimana rencana Allah menjadikan ya seorang anaknya diprediksi bahkan oleh para dukun-dukun tadi akan menjadi penghancur kerajaan Firaun pada masa itu, ya, Walid bin Mus'ab. Tapi dalam posisi yang sama Allah justru mengantarkan dia ke tempat Walid, ke tempatnya Firaun pada masa itu. Nah, maka bagaimana apa yang terjadi ya ketika ditemukan oleh itu Asia binti Muzahim? Apa yang terjadi, bagaimana kesan Firaun pada masa itu, dan apa yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam mendapat respon pertama dari Firaun, dan ini yang menyebabkan nanti beliau menjadi punya persoalan di lidahnya sehingga menjadi kalau dalam bahasa Rusia itu cadel ya cadel gitu. Jadi itu nggak terlalu fasih, bahkan bukan cuma cadel tapi ada gagap juga. Gagap itu ada peristiwa sehingga dengan itu nanti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disertakan Harun ya sebagai asisten beliau, sehingga Harun diangkat menjadi nabi karena doanya Nabi Musa alaihissalam, kan? Jadi dari situ teman-teman ada peristiwa. Seperti apa peristiwanya, bagaimana dihanyutkan Musa alaihissalam, dan ayat-ayat apa di Al-Quran yang akan membahas itu, kita akan sambungkan ini pada episode yang keempat nanti. Ya, masih dalam sejarah Yahudi, episode yang keempat kita akan bahas tentang masanya Musa. Bagaimana Musa tumbuh dari kecil di kerajaan Firaun, bagaimana dia bermain, bagaimana tumbuh menjadi dewasa, jadi kuat, nyambung lagi pertaliannya ke suku yang lainnya lagi, sampai nanti membawa kaumnya pada masa itu keluar dari kungkungan Firaun yang zalim sampai terbebas, sampai muncul Yahudi yang sekarang. Itu Yahudi sekarang itu nyambung nasabnya kemana? Siapa mereka? Apakah mereka
hanya sebatas komunitas yang punya keyakinan berbeda dengan yang leluhurnya, ya, apakah mereka juga ada jalur genetik ke atasnya seperti apa, itu akan diketahui awal-awalnya pada eranya Nabi Musa alaihissalam, dan itu pembahasan pada serial yang keempat, ya. Nanti akan nampak di masa Nabi Musa, dari 12 itu klan mana tuh yang punya banyak masalah, ya, baru di era Firaun baru keluar dari kejaran itu, ya, kejaran Firaunnya tenggelamkan depan matanya sendiri, tiba-tiba udah minta dibikinin Tuhan baru, kan? Dari situ nanti, wah pokoknya luar biasa lah, ya, apa namanya, ngeselinnya gitu. Nanti kita akan lihat dan turunannya siapa sampai dengan sekarang, sampai dengan kitab acuannya itu. Kalau baca kitab acuannya itu udah bukan cuma geleng-geleng kepala gitu ya, tapi kita akan melihat siapa yang bisa buat yang seperti itu, ya, yang menjadikan kita menjadi luar biasa geram gitu ya, dengan apa namanya, turunan-turunan kitab yang menyarankan selain itu bukan manusia, itu binatang, ya kan, harus jadi pelayan macam-macam. Kita nanti akan lihat. Jadi itu situasinya, dan ini yang menjadikan semua secara historikal itu terkumpul di satu titiknya kembali kepada satu titik yang nanti akan terjadi di masa Musa alaihissalam. Itu titik asalnya, itu titik awalnya, itu titik pertemuan tingkat tertinggi spiritual dalam nuansa global sampai dengan sekarang, sampai kehidupan berakhir. Ya, di titik itu nanti akan sangat menentukan. Jadi akan sangat erat dengan masalah agama, akan sangat erat dengan masalah-masalah spiritual. Sejarahnya nanti sejarah spiritual, tapi sejarah spiritual itu datang untuk meluruskan. Sekali lagi, datang untuk meluruskan tindakan-tindakan yang tidak tepat, cenderung kepada kriminal, perbuatan yang tidak baik, cenderung kepada merusak. Ya, dan ini nanti akan ditampilkan oleh Islam dengan cara yang sangat elegan. Nah, ini teman-teman. Ya, jadi ini bagian yang ketiganya. Kita tunggu bagian yang keempat di masa Musa. Nanti saya turunkan ayat-ayatnya supaya lebih mudah. Ini sengaja saya nggak hapus dulu nih. Kalau saya hapus, nanti yang ini ketersambungannya agak lebih sulit. Makanya insya Allah setelah ini saya hapus semua. Ya, saya turunkan fase Musa. Nanti saya turunkan ayat-ayat yang tadi saya janjikan untuk disampaikan. Ya, di surat ini apa, surat ini apa, surat ini apa, kaitannya apa. Nanti kita bandingkan dengan yang lain supaya ada pengayaan yang lebih luas. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih untuk hari ini. Dan insya Allah besok ada informasi yang sangat penting, ya, saya akan sampaikan hal-hal yang spesifik. Sebetulnya saya punya banyak kesibukan, kan, tapi saya lihat ada beberapa yang selama ini di media sangat viral dan sebagainya, mengisi media-media cetak, elektronik, bahkan di stasiun televisi dan sebagainya. Besok nanti saya akan sampaikan satu informasi komprehensif terkait itu, supaya ada satu sumber yang baik, yang sebetulnya bagi saya itu masalah yang bukan apa ya, penting gitu untuk diurusi. Banyak hal yang lebih penting lagi, hal yang lebih penting untuk mengajar, untuk macam-macam dan sebagainya, perkara-perkara besar gitu kan. Tapi mungkin karena ini terkait dengan situasi kebangsaan juga, situasi besar. Jadi kalau saya secara pribadi, kalau masalahnya pribadi itu kita ditinggal minum teh aja selesai gitu. Artinya nggak kita lihat lah, ya, bukan level kita untuk mengurus hal demikian, ya. Jangan sampai menurunkan status intelektual kita, kadar intelektual kita untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya nggak penting gitu kan, yang kita tinggalkan pun selesai. Nah, cuman kalau sudah masuk kepada wilayah kebangsaan, ya, menimbulkan gejolak sosial yang tinggi, yang besar, bahkan cenderung melahirkan satu hal-hal negatif yang luas sifatnya, maka ini, perbuatan ini mesti diberikan respon juga dengan respon yang sifatnya sesuai, proporsional gitu kan. Jadi di sini pun saya ingin sampaikan, besok insya Allah saya sampaikan teman-teman sekalian, sehingga lebih terukur keseluruhannya dan kita belajar dulu. Yang paling penting itu belajar, jangan sampai respon ini respon itu lupa dengan materi pelajaran kita. Dan teman-teman di Mira insya Allah kita akan mulai di hari Senin, ya, Ma'had Islam Rafiatul Akhyar itu insya Allah sudah fix webnya, di YouTube-nya, perangkatnya semua sudah cukup lama sejak akhir Ramadan, tapi saya siapkan dulu, nanti kita akan mulai belajarnya. Sudah ada santrinya sekitar 6.000 orang yang sudah siap sekarang ini, jadi santri baru dibuka udah 6.000 orang, ya, dan itu akan insya Allah semuanya akan teratur. Artinya apa? Ya, sama formal sistemnya, Anda belajar lewat online tapi formal. Ya, absensinya, ujiannya, modulnya dan sebagainya sampai dengan kita tuntas saya akan terukur dari mulai materi akidah, kemudian nanti materi ibadah, muamalah dan turunan yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mulai di hari Senin dengan suasana yang lebih baik. Demikian saya kira. Terima kasih atas perhatiannya untuk malam ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Jangan lupa sudah masuk kepada Jumat, ada sunnah-sunnah untuk memperbanyak salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca surat Al-Kahf, yang mau baca Yasin juga silahkan. Silahkan ya teman-teman sekalian untuk meningkatkan ketakwaan. Besok siap-siap Jumatan, potong kuku, ya, mandi dan dengan baik, dan tetap tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah rahmati kita semua, semoga Allah muliakan kita semua, dan semoga Allah menjadikan apa yang kita kerjakan sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.